Sekarang itu Kak Buas makin berani. Assalamualaikum. Halo Kak. Nah, si kuning banyak masuk. Halo. Bukan. Oh, ditunji. Kembali. Oh, Sejak gempa di niring semua ini pun kelapa di. Nah, bukan di. Pak Idris. Memang dari sononya Pak dia. Apa yang mulai nih? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana pada kesempatan ini masih dapat memberi kesempatan berada di tempat ini dalam rangka sana tadi. saling temu silaturahim, mungkin menyambut bulan suci Ramadan. Lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk Sejak mama aja saya. dalam kondisi yang sehat. Beberapa hari ini kemarin sempat hadir, bahkan beliaulah yang menggagas kegiatan ini supaya diadakan karena kesehatannya lagi kurang baik sehingga beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan kembali menjalankan aktivitasnya. Baik, karena matahari sudah semakin tinggi, kita akan memulai saja untuk mendengarkan tausiah dari Bapak Al-Ustaz Syamsualan SOC, dan beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati dulu kembali. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perangkat dihidupkan. Salam Mode dan Bluetooth. selawat kita persembahkan Sedang mencari kepada perangkat. junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang jelas karena angin semakin kencang, suara saya juga pasti. Ya, begitulah semakin modern
modern semakin membingungkan. Kalau dulu sisa dicolok, pasang baterai on. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suasana seperti ini semakin panas. Saya kira saya juga tidak bisa berlama-lama, dan saya lihat juga sebagian ini ada yang merasa penyakitnya bisa kambuh kalau terlalu lama duduk, penyakit rematik. Ya kalau kepala sekolah kita ini penyakitnya hampir sama penyakit saya kemarin. Itu penyakit apa itu? Kolesterol. Kalau kolesterol ini obatnya pantangan, kesabaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita doakan dengan mengirimkan surat Al-Fatihah. Kita khususkan kepada Ibu Haja Dunia, kepala sekolah kita. Mudah-mudahan disegerakan kesembuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kalau tidak terjadi pergeseran dalam penetapan besok, lusa kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya setahun ini mungkin ada sikap kita yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan kepada saudara-saudara kita, sengaja maupun tidak sengaja. Saatnya kita saling maaf-memaafkan. Karena ibadah puasa kita bisa terganggu dalam perjalanannya, karena ini adalah sebuah proses perjalanan spiritual kita yang bisa terhambat amalnya sampai kepada Allah kalau masih banyak dosa-dosa kita titipkan kepada saudara-saudara kita. Ya termasuk penyakit-penyakit lahir dan penyakit batin. Kalau lahir kan nampak nyata bahwa ini salah, tapi penyakit batin ini yang tidak nampak ini, Pak. Di antaranya penyakit yang tidak nampak itu iri hati, tetangga saudara kita naik pangkat, ada ketidaknyamanan di dalam hati kita. Kemudian terangkat lagi jadi wakaset. Kecemburuan sosial di dalam hati memang tidak nampak. Di mulut kadang alhamdulillah selamat Pak ya, tapi dalam hati kenapa dia yang diangkat? Begitu dan itulah persaingan hidup. Alladzi yuwaswisu sudurin nas. Jadi setan itu hanya membisikkan ke dalam hati kita, selalu merusak hati kita, pikiran kita, sampai kita selalu berprasangka tidak baik kepada orang lain. Ya, di dalam bulan puasa ini akan banyak juga nanti orang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, jangan sampai kita menjadi bagian dari itu, Bapak Ibu. Saya kira gempa. Ibu Waka Polda dan kawan-kawan. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah tidak melebihkan kegembiraan. Ya. Jangan sampai kita melampaui batas, karena selama ini tentunya Allah itu maha adil, maha bijaksana, tidak akan menurunkan satu bencana kalau setiap manusia itu tidak melampaui batas. Yang jelasnya di Sulawesi Barat bagian Mamuju dan Majene, Allah menurunkan bencana sentilan kecil itu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Dan setelah saya kaji di suatu tempat titik gempa itu, ternyata memang ada yang tidak beres di sana. Allah pastikan itu diturunkan suatu bencana karena sesuatu yang memancing datangnya bencana itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak amalan yang kita harus lakukan, yang bisa kita kerjakan untuk kita tingkatkan iman dan takwa kita. Banyak orang yang begitu mampu menjalankan ibadah puasa secara lahiriah tetapi belum mampu secara batiniah. Batiniahnya ini belum mampu untuk menggandelikan dirinya. Termasuk mungkin kita diantaranya, saya belum tentu mampu untuk menjalankan dan mengendalikan diri di saat kita menahan lapar dan haus di siang hari. Pada kesempatan ini saya tidak dikasih tema, jadi bingung juga. Ibu Rahma alias tante saya mengatakan yang ringan-ringan saja. Yang saya mau sampaikan ini ringan, itu berat tapi ringan. Nah ini sekarang ringan tapi berat. Ringan materinya karena sudah hampir setiap saat kita dengar, tetapi belum tentu kita mampu untuk menjalankannya. Mampu kita keluarkan, tetapi lagi-lagi kita kembali ke hati kita. Ikhlaskah kita, tuluskah kita untuk mengeluarkannya, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Setiap saat kan kita bahas, apalagi di sekolah guru agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira di dalam Al-Quran sudah jelas 8 asnaf bagi yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kalau infak dan sedekah itu siapa saja. Tapi kalau
zakat ini jangan sampai dalam sistem pengeluaran zakat kita ini kita berikan tidak tepat pada sasarannya. Berarti kita menyalahi Al-Quran. Maka yang terbaik adalah berzakatlah lewat dengan lembaga. Apakah lewat Basnas, lewat dengan LAS, yang merupakan naungan dari OPZ, Organisasi Pengelolaan Zakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau 8 asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati wa fir riqab qulubuhum wa fir riqabi wa fi apalagi itu wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil. Jadi 8 asnaf itu untuk zakat Bapak-bapak. Kan biasa bertanya, Pak Ustadz, bagaimana? Apakah mana yang lebih baik saya memberi langsung atau lewat dengan lembaga? Kalau memberi langsung, takutnya tidak kena sasaran. Kalau memberi lewat lembaga, sudah catatannya lengkap, identifikasinya lebih otentik. Lebih baik kita berikan kepada wakilkan, dan kita bisa berikan catatan, ini tetangga saya fakir miskin untuk diberikan zakatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 8 asnaf ini, fakir, miskin, amil, mu'allaf, kemudian orang berutang, kemudian orang yang melakukan jihad di jalan Allah dan melakukan perjalanan dengan tujuan yang baik. Ada yang bertanya, kenapa cuma 8? Bukankah kenapa tidak dimasukkan anak yatim? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kenapa di dalam ayat ini tidak dicantumkan anak yatim? Bukankah anak yatim itu tidak boleh dihardik dan wajib untuk disantuni? Yang terpenting lagi, kenapa juga tidak dimasukkan janda? Nah, sementara janda juga wajib mendapatkan. Nah, jawabannya adalah yatim itu tidak semua yatim itu fakir dan miskin. Begitu juga janda. Tidak semua janda itu, apalagi janda modern, rata-rata janda modern sekarang ini hebat. Kalau mantan janda, Pak. Iya. Kalau mantan janda, Ustaz. Mantan janda. Oh, berarti tidak janda lagi. Kalau mantan janda 2 kali menikah tuh. Saya kaget Pak Idris, kemarin keluar catatan Polewali setiap tahunnya 500 janda. Luar biasa. Dan semua itu janda gugat. Mudah-mudahan di Mamuju, di Sanawiyah tidak ada seperti itu. Ada janda di sini, Bu? Mantan. Mantan sih, Pak. Berarti aman nikah. Aman dunia. Karena janda itu ada janda mampu, ada janda yang memang kurang mampu. Makanya tidak dikategorikan dalam 8 asnaf ini. Kalau janda yang tidak mampu, wajib dimasukkan dalam catatan fakir atau miskin. Kalau janda mampu, dikeluarkan, di tepi, disingkirkan. Kalau janda tak pasti, saya juga heran kenapa ada janda tak pasti. Janda tak pasti itu di ambang pintu antara ya dan tidak. Jadi kalau janda tak pasti belum kena ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa penting ini untuk dilakukan? Al-Quran mengatur semua itu agar dalam mengolah organisasi perzakatan ini tidak salah. Kalau kita biarkan dan kita kelola sendiri, ini bisa jadi keliru nanti keluar dari 8 asnaf. Ada lagi yang bertanya, yang berutang, yang mana dimaksud berutang? Karena banyak utang. Yang berutang dimaksud itu adalah orang yang berutang karena Allah. Bukan berutang karena kredit. Kredit motor berutang, datang ke BAS, Pak Ustadz tertunda pembayaran kredit motornya ini bulan, minta bantuan. Salah. Kredit piring, kredit bunga, oh, ini yang bunga sekarang ini. Mudah-mudahan banyak yang tidak terlena dengan bunga. Ya, pelihara bunga tapi jangan berutang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peruntukannya itu berutang di jalan Allah. Jadi kalau tidak berutang di jalan Allah karena kepentingan pribadi atau kekayaan, maka itu tidak dibolehkan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita sudah kenali beberapa macam zakat ini. Zakat mal. Zakat mal kan 2,5% Bu ya, Pak ya. Tetapi ada di dalamnya zakat pertanian. Zakat pertanian 5% dan 10%. 5% ini kalau diirigasi, 10% kalau tidak diirigasi tak ada hujan. Jangan sampai di kampung sana ada keluarga kita atau kita punya kebun di Kaluku atau di Polewali, punya sawah, lalu kemudian kita tidak keluarkan zakatnya. Hati-hati. Ancamannya itu silakan buka surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Harta kita yang kita tidak sedekahkan, kita tidak berzakati, kita tidak bersihkan, maka
Tujuannya adalah semua harta itu akan dipanaskan untuk menyetrika wajah kita, jidat kita, kemudian lambung kita dan punggung kita. Ini ibu-ibu terutama yang pakai emas. Emas yang disimpan mencapai 85 gram cukup nisab dan haulnya. Haulnya cukup 1 tahun kita simpan, wajib keluar 2,5%. Kalau sekarang emas berapa Bu? 800 ya? 900 ribu. Dikali 85 gram emas, dikalikan 2,5%, hasil akhirnya 2,5%. Itulah yang kita wajib zakati. Tetapi nanti cukup 1 tahun. Tidak dihitung yang dipakai. Ada yang pakai cincin, kemudian pakai galung, pakai rantai, itu tidak masuk hitungan untuk dizakati. Tapi jangan emasnya yang mencapai 80 gram emas sampai haulnya di akhir tahun kurang 1 minggu semuanya dipakai untuk menghindari zakat. Nah itu salah, keliru, berdosa. 85 gram emas kita simpan, lalu kemudian sampai haulnya itu dikalikan 2,5%. Kalau tidak, maka dia akan menjadi bara api setrikaan di hari kemudian nanti. Sanksi dunia belum ada regulasinya, tetapi sanksi akhirat sudah ada di dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Semakin panas ini. Ya saya kira bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terakhir saya sampaikan zakat ini karena masih banyak yang belum berzakat padahal dia sudah mampu. Kalau kita mau data, banyak yang mampu berzakat, terutama zakat profesi. Saya harapkan kita menggunakan pandangan Yusuf Qaradawi. Kita potong zakat kita itu secara bruto, bukan secara bersih. Tapi tidak salah kalau juga secara bersih. Tapi lebih baik secara bruto. Zakat profesinya itu dihitung dengan gaji pokoknya, kemudian ditambahkan dengan tukin, ditambahkan dengan LP. Setiap bulannya dikalikan. Kalau dipotong di kantor itu cuma gaji pokok, kita terima dengan sertifikasi, kemudian kita terima juga LP, ada juga LP-nya turun. Oh, alhamdulillah double. Kita terima juga LP-nya, kita gabungkan, pisahkan. Kalau di kantor kita dapat 4 juta dikali 2,5%, terima LP 4 juta lebih tambah LP, dikalikan lagi itu. Saya harap seperti itu. Bagaimana dengan potongan? Kalau saya ada potongan BRI, tapi saya tetap hitung potongan itu untuk membersihkan seluruh pendapatan-pendapatan yang saya peroleh dari gaji itu. Tapi ada yang berpandangan hasil akhir yang bersih saja yang dikalikan 2,5%. Tapi kalau saya takut, mendingan secara bruto. Ada amplop ini saya belum hitung Pak. Kalau saya pergi ceramah biasa dikasih, biasa juga tidak. Kalau tidak dikasih dan dikasih sama jadi. Jadi kalau ada, seharusnya dihitung juga itu, dikumpul. Karena ini kita khudz min amwalim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim. Membersihkan harta kita. Apalagi kalau guru, apalagi kalau pegawai, ya kadang kan terlambat. Dijamin tidak keterlambatan kita itu bersih, kita punya penghasilan. Terlambatnya itu kita tutupi dengan kita hitung dengan secara bruto, secara kotor. Penghasilan kita 8 juta kalikan 2,5%. Banyak sekali keluarannya Pak Ustadz. Ya daripada kotor. Waktu zakihim membersihkan jiwa kita. Jadi kan kemarin waktu saya pengelola zakat kecamatan, banyak pegawai yang protes. Kenapa harus dipotong ini? Kenapa harus dipotong ini? Selain regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, penyempurnaan dari Nomor 8338 Tahun 99, ya kita memang wajib untuk berzakat, namanya zakat profesi. Tidak ada dalam Al-Quran, tapi kita isbatkan pada penghasilan. Jadi zakat penghasilan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira ini sekedar pengantar. Kalau kita ada diskusi boleh tentang zakat. Kalau tidak karena panas semakin menyengat, ya kita bubar saja. Apalagi Bu, nanti habis lipstiknya, bedaknya kepanasan, bergeser sedikit ke sini kepanasan. Masih ada di tas. Nanti didobol di. Saya kira itu Bapak Ibu tidak panjang lebar karena panas, kita harus mengerti dengan keadaan. Saya kembalikan kepada yang mewakili kepala sekolah, silakan. Baik, terima kasih pada Pak Ustaz yang baru saja singkat tapi padat dan maknanya sangat luas. Saya rasa tidak perlu kita tanya jawab karena keadaan ini yang tidak disebutkan. Karena ini kegiatan cuma kita santai saja ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini itu dapat benar-benar kita resapi
nggak tahu juga ini kenapa sedikit sekalian datang. Kita juga nggak tahu. Mungkin ada urusan yang lain. Ada kesibukan. Ada beberapa memang yang menelpon saya,